Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mengubah keadaan saat seseorang yang awalnya ragu tiba-tiba mulai mengejar Anda? Ini terjadi ketika Anda berhenti berusaha menarik perhatiannya, dan justru dialah yang kini mengejar Anda. Pergeseran ini bukanlah kebetulan. Ini terjadi saat pemicu psikologis tertentu teraktivasi, hal-hal halus yang menyentuh sisi emosional dalam benaknya. Bagian inilah yang merespons kehadiran, misteri, dan kepercayaan diri. Kebanyakan pria hanya mengejar, namun sedikit yang memahami apa yang membuat seorang wanita ingin mengejar balik. Namun, ketika Anda memahaminya, segalanya akan berubah. Anda tidak lagi memohon waktu, persetujuan, atau kasih sayang, melainkan mulai menarik perhatiannya dengan mudah. Dalam video hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 10 pemicu psikologis kuat yang akan membuatnya mengejar Anda. Ini bukan tentang memainkan trik, melainkan tentang memahami bagaimana menjadi pria yang tak bisa lepas dari pikirannya. Mari kita selami. Pemicu pertama adalah kekuatan ketiadaan emosional. Ketika Anda berhenti memberinya akses tak terbatas pada emosi Anda, sesuatu akan bergeser. Anda menciptakan ruang di mana ia mulai bertanya-tanya, alih-alih merasa serba tahu. Seorang pria yang bijak secara emosional tidak menghilang untuk menghukum, ia mundur untuk menjaga kedamaian dirinya. Dan di ruang yang tenang itu, rasa penasarannya akan tumbuh. Ketika Anda selalu tersedia, selalu menjelaskan, dan selalu menunjukkan perasaan Anda, tidak ada lagi misteri atau ketegangan. Sadar atau tidak, ia mulai menganggap kehadiran Anda sebagai hal yang biasa. Ketiadaan emosional bukan berarti menjadi dingin atau kejam. Ini berarti Anda cukup teguh untuk tidak mengorbankan kedamaian Anda demi dipahami. Anda berhenti menjelaskan secara berlebihan. Anda berhenti mencari kejelasan dari seseorang yang mungkin bahkan tidak mendengarkan. Sebaliknya, Anda membiarkan ketiadaan Anda yang berbicara. Disinilah letak kekuatannya. Dulu, ia mungkin mengharapkan balasan, reaksi, atau jaminan dari Anda. Kini, hanya ada ruang. Dan ruang akan membuat orang berpikir dan merenung. Ia akan mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia abaikan, ketenangan Anda, kekuatan Anda, dan disiplin Anda. Ia akan memutar ulang momen-momen lama dalam benaknya, bukan karena Anda mengingatkannya, melainkan karena Anda tidak melakukannya. Dan keheningan yang dulu Anda takuti justru menjadi hal yang mulai bergema dalam pikirannya. Seorang pria yang menganut prinsip-prinsip ketenangan emosional tidak bereaksi terhadap segalanya. Ia memahami bahwa tidak setiap perasaan perlu diungkapkan, dan tidak setiap situasi membutuhkan energinya. Ia melihat detasemen emosional bukan sebagai pertahanan, melainkan sebagai kejernihan. Ketika Anda hidup dengan prinsip ini, Anda tidak lagi mencoba mengendalikan bagaimana orang lain merasakan tentang Anda. Anda hanya hidup dengan tujuan dan membiarkan mereka merasakan ketiadaan Anda saat mereka tidak lagi memiliki akses ke kehadiran Anda. Jadi, jika Anda bertanya-tanya apakah menarik diri akan membuat perbedaan, percayalah bahwa itu akan berpengaruh. Bukan karena Anda mencoba memanipulasi emosinya, melainkan karena Anda melindungi emosi Anda sendiri. Anda tidak menghukum, Anda hanya memberi jeda. Dan dalam jeda itu, ia mungkin menyadari betapa berartinya kehadiran Anda sebenarnya. Itulah kekuatan tenang dari ketiadaan emosional, ia tidak berteriak, tetapi selalu meninggalkan kesan. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan ini. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ketiadaan Anda membuat seseorang lebih menyadari nilai Anda daripada kehadiran Anda? Ini bukan trik, melainkan bobot dari disiplin emosional. Ketika Anda mundur demi kedamaian, bukan perhatian, itu akan meninggalkan jejak. Yang berbeda, saya ingin mendengar pemikiran Anda tentang hal ini. Pernahkah Anda mengalami pergeseran serupa sebelumnya? Bagikan perspektif Anda di kolom komentar atau cukup ketik, jarak mengungkapkan kebenaran. Mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang merasakan pergeseran yang sama. Poin kedua adalah kelangkaan di atas ketersediaan. Terlalu banyak akses justru mematikan keinginan. Ketika Anda selalu ada, keberadaan Anda cenderung dianggap remeh. Namun,
Ketika kehadiran Anda terasa seperti sesuatu yang harus didapatkan, barulah ia menjadi berharga. Seseorang yang bijak memahami bahwa waktu dan energinya terbatas, dan justru itulah yang menjadikannya magnetis. Ketika Anda terus-menerus menawarkan diri, mengirim pesan sepanjang hari, selalu mengatakan ya, dan selalu memenuhi setiap permintaan kecil, Anda menghilangkan elemen usaha dari sebuah hubungan. Hubungan itu tidak lagi terasa istimewa, ia menjadi rutinitas. Dan rutinitas tanpa makna akan mengikis daya tarik seperti erosi yang lambat. Apa yang dulu terasa menarik kini terasa diharapkan, dan harapan tanpa penghargaan disitulah keinginan akan memudar. Namun, ketika Anda menarik diri, bukan karena ego, melainkan karena kesadaran diri, Anda menggeser seluruh dinamika energi. Tiba-tiba, kehadiran Anda menarik perhatian karena tidak lagi terjamin. Ia tidak tahu apakah Anda akan membalas dengan segera. Ia tidak lagi merasa berhak atas waktu Anda. Dan ketidakpastian yang halus itu akan memicu kembali rasa penasaran. Ia mulai bertanya-tanya, merindukan, dan menginginkan. Ini bukan karena Anda menarik diri untuk menghukumnya, melainkan karena Anda ingat bahwa energi Anda adalah sebuah hak istimewa, bukan sesuatu yang cuma-cuma. Bayangkan begini, jika emas tersebar di setiap sudut jalan, nilainya akan lenyap. Nilainya berasal dari kelangkaannya. Hal yang sama berlaku untuk ketersediaan emosional Anda. Anda tidak di sini untuk membuktikan nilai Anda melalui kehadiran yang konstan. Anda di sini untuk berdiri teguh pada nilai diri Anda. Inilah yang diajarkan Stoikisme kepada kita. Marcus Aurelius tidak pernah mengatakan, tolonglah semua orang. Ia justru mengingatkan kita untuk menguasai diri sendiri dan tetap tenang terhadap apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan seringkali itu termasuk bagaimana seseorang memandang ketiadaan Anda. Jadi, jika selama ini Anda telah menunjukkan diri lebih dari yang ia lakukan, mencurahkan lebih banyak daripada yang ia terima, tanyakan pada diri Anda dengan jujur, apakah ini kekuatan atau ketakutan yang terselubung. Ketakutan akan kehilangan dirinya, ketakutan akan dilupakan. Namun, inilah kebenarannya, apa yang memang ditujukan untuk Anda tidak perlu dikejar. Penarikan diri Anda yang tenang bukanlah ketidakpedulian. Itu adalah harga diri dalam tindakan. Karena seringkali, pria yang mundur dengan kejernihan, bukan kemarahan, yang meninggalkan dampak terdalam. Dan hanya dalam ruang itulah ia akhirnya mulai melihat nilai Anda apa adanya, bukan hanya sekadar tersedia, tetapi luar biasa. Poin ketiga adalah hidup dengan tujuan, bukan untuk perhatian. Tak ada yang lebih menarik bagi seorang wanita daripada melihat seorang pria yang tenggelam dalam misi hidupnya sendiri. Ketika energi Anda terfokus pada sesuatu yang berarti, ia akan merasakan daya tarik yang kuat. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kepuasan sejati datang dari dalam, bukan dari bagaimana Anda terlihat, tetapi dari melakukan apa yang memang penting. Dan inilah pergeseran yang sering diabaikan banyak pria. Anda tidak perlu berisik untuk diperhatikan. Anda tidak perlu mengunggah segala sesuatu untuk membuktikan kemajuan Anda. Seorang pria yang berpegang teguh pada tujuannya memancarkan intensitas yang tenang. Ia tidak mengejar tepuk tangan, ia membangun sesuatu yang akan bertahan lama. Pikirkanlah, ketika Anda melihat seorang pria yang sepenuhnya tenggelam dalam keahlian, pertumbuhan pribadi, atau visinya, ada kehadiran yang luar biasa pada dirinya. Ia tidak tampil untuk mencari perhatian, ia hanya hidup dengan niat. Ini menarik karena hal itu langka. Kita hidup di dunia yang kecanduan validasi, di mana setiap orang berusaha untuk dilihat. Namun, seorang Stoik membalikkan pola pikir ini. Ia tidak mencari keramaian, ia mencari kejelasan. Dan ironisnya, justru itulah yang membuat orang lain menoleh. Mungkin tujuan Anda adalah membangun bisnis, menguasai suatu keterampilan, atau sekadar menjadi lebih disiplin dari hari ke hari. Apapun itu, ketika tujuan itu nyata dan personal, Anda tidak perlu lagi meyakinkan siapapun. Ia akan merasakannya, bukan dari apa yang Anda katakan, tetapi dari bagaimana Anda bergerak, bagaimana Anda tetap tenang di bawah tekanan, dan bagaimana Anda menghilang. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk bekerja dalam keheningan.
Marcus Aurelius pernah berkata, jangan buang waktu lagi berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi pria yang baik. Jadilah satu. Itulah intinya di sini. Jangan mengejar visibilitas, kejarlah substansi. Karena ketika seorang wanita merasakan bahwa hidup Anda sudah memiliki makna, baik dengan atau tanpa dirinya, saat itulah Anda benar-benar menjadi magnetis. Bukan karena Anda mencoba mengesankan, tetapi karena Anda sudah mengesankan diri sendiri. Dan itu adalah segalanya. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda hidup untuk dilihat ataukah Anda hidup untuk menjadi sesuatu yang layak dilihat? Poin keempat adalah kendali emosional yang tak tergoyahkan. Kemampuan Anda untuk tetap tenang di tengah gejolak emosi akan memberitahunya segalanya. Ia akan merasa aman sekaligus tertantang. Ketika ia tidak mampu membuat Anda kehilangan kendali, Anda akan menjadi sebuah misteri. Seorang stoik tidak bereaksi impulsif, ia memilih tanggapannya dengan presisi. Di dunia yang penuh dengan reaktivitas emosional seperti sekarang, kehadiran yang tenang itu sangat langka dan memiliki kekuatan yang besar. Bayangkan Anda sedang berdebat, dan alih-alih meninggikan suara atau berusaha memenangkan argumen, Anda justru berhenti, mendengarkan, dan berbicara dengan tenang. Tanpa ego, tanpa sikap defensif. Tindakan itu saja sudah mengubah dinamika. Ia mulai melihat Anda secara berbeda, bukan hanya sebagai pria yang bisa ia ajak bicara, tetapi sebagai seseorang yang bisa ia percayai di tengah badai. Dan dalam ketenangan itulah kekuatan Anda menjadi jelas. Marcus Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Inilah inti dari kendali emosional yang tak tergoyahkan. Ini bukan tentang menekan perasaan Anda, melainkan tentang mengetahui perasaan mana yang layak mendapatkan energi Anda. Ketika Anda menunjukkan pengendalian diri semacam itu, bukan sebagai taktik, melainkan sebagai cara hidup, Anda akan memisahkan diri dari hiruk-pikuk. Anda tidak dingin, Anda tenang. Anda tidak terpisah, Anda disengaja. Dan perbedaan itu sangat magnetis. Sebab, seorang pria yang tidak mudah goyah akan dihormati, bukan melalui paksaan, melainkan melalui kehadirannya. Dan itulah jenis pria yang akan selalu diingat orang, jauh setelah momen berlalu. Jika Anda pernah berada dalam situasi di mana ketenangan Anda membuat orang lain merasa tidak nyaman, di mana ketiadaan kekacauan emosional Anda membuat seseorang berhenti dan merenung, maka Anda tahu kekuatan tenang yang sedang kita bicarakan. Ini bukan tentang menjadi stoik untuk pamer. Ini tentang menjadi begitu teguh dalam diri Anda sehingga tidak ada badai eksternal yang dapat menjatuhkan Anda. Jadi, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda melihat momen di mana kendali emosional Anda mengubah cara seseorang memperlakukan Anda, atau ketika ketenangan Anda berbicara lebih keras daripada ledakan apapun? Saya ingin mendengar pemikiran Anda. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, atau jika pesan ini menyentuh hati, cukup ketikkan kata-kata, kekuatan ada dalam ketenangan. Poin kelima adalah standar diam berbicara paling keras. Alih-alih menjelaskan apa yang Anda harapkan, Anda justru menjalaninya. Inilah perbedaan antara mencoba mengesankan dan benar-benar memimpin diri sendiri. Siapapun bisa berbicara tentang standar mereka, apa yang mereka inginkan, atau apa yang tidak akan mereka toleransi. Namun, kata-kata itu murah jika tidak didukung oleh tindakan. Ketika Anda secara diam-diam menjunjung tinggi nilai-nilai Anda tanpa perlu menyatakannya, saat itulah orang mulai memperhatikan. Anda tidak perlu meneriakkan batasan Anda mewujudkannya. Dan kekuatan diam itu sungguh tak terlupakan. Ketika ada ketidakhormatan, Anda tidak berdebat atau memohon pengertian. Anda hanya menarik diri dengan anggun, tanpa drama. Penarikan diri yang tenang itu justru lebih menyakitkan daripada reaksi keras apapun. Seorang wanita mungkin tidak langsung mengerti, terutama jika ia terbiasa dengan respons yang didorong perhatian. Namun, pada akhirnya ia akan merasakannya. Pergeseran dari reaksi menuju pengendalian diri itu meninggalkan kekosongan yang kuat, kekosongan yang terisi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketiadaan Anda.
Kehadiran yang dulu ia rasakan kini hilang tanpa penjelasan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati kita bukan terletak pada mengubah orang lain, melainkan pada mengendalikan diri sendiri. Jadi, ketika Anda diuji, ketika seseorang mencoba memancing emosi Anda, bermain-main, atau memberi Anda perlakuan dingin, Anda tidak akan jatuh ke dalam perangkap. Anda tidak membalas kekacauan dengan kekacauan. Anda tetap teguh. Anda memilih kedamaian, bukan untuk terlihat kuat, tetapi karena Anda memang kuat, dan kekuatan tidak perlu pamer. Bayangkan ini, ia mungkin mencoba membuat Anda cemburu, berpikir Anda akan bereaksi. Atau ia menarik diri, berharap Anda akan mengejar. Tetapi Anda tidak melakukannya, bukan karena Anda tidak peduli, melainkan karena mengejar drama berada di bawah martabat pria seperti Anda. Anda tidak perlu berisik, Anda tidak perlu menjelaskan. Ketenangan Anda menjadi jawaban yang paling lantang. Saat itulah segalanya bergeser, karena kenyataannya, orang memperlakukan Anda berdasarkan apa yang Anda toleransi. Dan ketika Anda diam-diam menjauh dari apapun yang tidak selaras dengan nilai-nilai Anda, tanpa kebencian, tanpa penjelasan, saat itulah standar Anda berbicara sendiri. Saat itulah orang lain mulai menyadari bahwa keheningan Anda bukanlah kelemahan. Itu adalah kejelasan, dan kejelasan adalah kekuatan. Jadi, jika Anda menonton ini dan Anda lelah disalahpahami, tidak dihormati, atau diuji, ingatlah, nilai Anda tidak membutuhkan pidato. Ia hanya membutuhkan tindakan yang konsisten. Anda tidak membuktikan nilai Anda. Anda menjalaninya dengan tenang, mantap, dan bijaksana. Pada akhirnya, kehadiran seperti itu akan menjadi mustahil untuk diabaikan. Poin ke-6 adalah daya tarik misteri yang tak terduga. Anda tidak perlu membagikan setiap pikiran. Sedikit ketidakpastian bisa sangat memikat. Ketika ia menyadari bahwa ia tidak bisa sepenuhnya membaca Anda, ia justru akan mendekat. Seorang pria bijak adalah seperti buku terbuka dengan halaman-halaman yang selektif, tidak pernah menjadi novel yang mudah ditebak. Misteri bukan tentang bermain-main atau menyembunyikan siapa diri Anda. Ini tentang kedalaman. Ini tentang mengetahui bahwa tidak semua hal perlu dikatakan, dan tidak setiap emosi perlu dijelaskan. Semakin Anda merasa perlu untuk terlalu banyak berekspresi atau terus-menerus meyakinkan, semakin mudah Anda ditebak. Dan prediktabilitas akan memadamkan rasa ingin tahu. Sekarang, pikirkan ini, pernahkah Anda berada di dekat seseorang yang tampak tenang, tenteram, tetapi Anda tidak bisa sepenuhnya menebak apa yang ada di balik mata mereka? Kepercayaan diri yang tenang itu, pengendalian diri itu, akan menarik Anda tanpa usaha. Itulah yang kita bicarakan di sini. Seorang pria bijak tidak membuat keributan untuk membuktikan bahwa ia penting. Ia berbicara hanya ketika hal itu bermakna. Ia hadir, tetapi tidak putus asa untuk dipahami. Dan ironisnya, justru itulah yang membuat orang lain ingin memahaminya. Biarkan ia bertanya-tanya apa yang Anda pikirkan sesekali. Biarkan ia merasakan sedikit rasa ingin tahu. Ketika Anda tidak selalu segera tersedia, ketika Anda tidak selalu menjadi yang pertama berbicara atau bereaksi, Anda memberinya sesuatu yang langka, ruang untuk merasakan ketiadaan Anda dan merenungkan kehadiran Anda. Itulah daya tarik yang tak terduga. Ini bukan tentang menjadi jauh, melainkan tentang bertindak dengan sengaja. Dan itulah jenis misteri yang akan membuatnya terus kembali. Bukan karena Anda bermain sulit didapatkan, melainkan karena dunia batin Anda cukup kaya untuk tidak selalu perlu dipamerkan. Jadi, lain kali Anda merasa ingin menjelaskan diri sendiri, berhentilah. Tanyakan apakah itu memang perlu atau hanya ego Anda yang menginginkan validasi. Seorang pria bijak tahu nilainya bukan pada seberapa keras ia mengungkapkan dirinya, tetapi pada seberapa dalam ia hidup tanpa perlu melakukannya. Poin ke-7 adalah menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Ketika harga diri Anda tidak bergantung pada pendapatnya, itu akan mengguncang dinamika hubungan. Ia akan merasakan bahwa cinta yang Anda berikan adalah pilihan, bukan sebuah kebutuhan. Inilah esensi stoikisme dalam tindakan, menempatkan persetujuan batin di atas validasi eksternal. Dan jujur saja, ini mengubah segalanya.
Ketika seorang pria tidak meletakkan identitasnya di tangan orang lain, ini memaksanya untuk melihat Anda secara berbeda, bukan sebagai seseorang yang mengejar perhatiannya, melainkan sebagai seseorang yang sudah utuh tanpa dirinya. Anda berhenti mencoba mengesankan, dan sebaliknya Anda mengekspresikan diri apa adanya. Anda tidak lagi mencarinya untuk membuat Anda merasa cukup, Anda sudah merasa teguh dalam diri Anda sendiri. Bayangkan ini, dua pria masuk ke sebuah ruangan. Yang satu melihat sekeliling untuk mencari persetujuan, berharap disukai. Yang lain hanya hadir, merasa nyaman dengan dirinya sendiri, tidak sombong tetapi damai. Siapa yang menurut Anda secara alami lebih dihormati? Tentu saja yang kedua, karena ia menghargai dirinya sendiri terlebih dahulu. Stoikisme mengajarkan kita untuk menguasai keinginan kita, bukan menekannya, melainkan memahaminya. Jadi, ketika Anda menghargai diri sendiri, Anda tidak menolak koneksi, tetapi Anda tidak pernah membiarkannya menjadi jangkar bagi hidup Anda. Jika ia menarik diri, itu tidak akan menghancurkan Anda. Jika ia tetap ada, itu akan Anda hargai, bukan disembah. Dan inilah bagian yang sering diabaikan banyak pria, ketika seorang wanita merasakan bahwa Anda dapat pergi dengan martabat Anda tetap utuh, ia justru akan mulai mendekat. Bukan karena Anda sedang bermain-main, melainkan karena kedamaian Anda tidak dapat dinegosiasikan. Kepastian yang tenang itulah yang membuat Anda langka. Dan itulah yang ia rasakan ketika Anda memilih untuk menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda, seperti apa menghargai diri sendiri terlebih dahulu dalam hidup Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang merespons secara berbeda ketika Anda berhenti mencari persetujuan? Bagikan pemikiran Anda di bawah ini, atau jika baris, kedamaian saya tidak dapat dinegosiasikan, menyentuh hati, cukup ketikkan itu di kolom komentar. Perjalanan Anda penting, dan seseorang yang membaca komentar Anda mungkin membutuhkan pengingat itu juga. Mari kita lanjutkan, karena pergeseran berikutnya dibangun langsung di atas kekuatan tenang ini. Poin ke-8 adalah detasemen dari hasil. Anda tidak mengejar karena Anda tidak terpaku pada hasil tertentu. Apakah ia tetap tinggal atau pergi, Anda tetap damai. Ketiadaan kebutuhan ini sangat kuat dan langka. Seorang penganut stoikisme tahu, kendalikan apa yang bisa Anda terima, dan jangan pernah mengejar apa yang tidak mengalir secara alami kepada Anda. Pikirkanlah, ketika fokus Anda bergeser dari mencoba membuat sesuatu terjadi menjadi hanya menampilkan diri Anda yang terbaik, Anda akan membuka jenis kekuatan yang berbeda. Anda tidak lagi bereaksi terhadap setiap perubahan suasana hati, setiap pesan yang tidak terjawab, atau setiap perubahan energinya. Anda teguh dalam diri Anda sendiri, bukan pada apa yang mungkin ia lakukan selanjutnya. Bayangkan ini, Anda mengiriminya pesan. Ia tidak membalas, tetapi alih-alih panik atau terlalu banyak berpikir, Anda melanjutkan hari Anda. Anda pergi ke gym, Anda menyelesaikan urusan Anda tetap hadir dalam hidup Anda sendiri. Itulah detasemen dalam tindakan. Ini bukan ketidakpedulian, ini adalah harga diri. Seorang stoik tidak menekan emosinya. Ia memahami emosinya, lalu memilih tanggapannya, dan tanggapan itu seringkali adalah ketenangan. Tidak semua hal menuntut reaksi. Tidak setiap keheningan perlu diisi. Ketika seorang pria belajar untuk berdamai dengan ketidakpastian tanpa mencoba memaksakan kejelasan atau mengendalikan hasilnya, itulah kekuatan emosional pada tingkat tertingginya. Melepaskan kebutuhan untuk meyakinkannya atau membuktikan nilai Anda bukanlah kelemahan. Itu adalah kebijaksanaan. Anda mulai menyadari bahwa nilai Anda tidak pernah dimaksudkan untuk dinegosiasikan. Jadi, Anda tidak akan berjuang untuk tetap berada di ruang di mana Anda tidak disambut dengan bebas. Dan inilah yang ironis, saat Anda melepaskan kebutuhan akan kehadirannya, seringkali saat itulah ia mulai bertanya-tanya apakah Anda pernah membutuhkannya sama sekali. Energi Anda bergeser. Anda berhenti bertanya, apa yang harus saya katakan agar dia merindukan saya? Dan mulai hidup dengan cara yang membuat kehadiran Anda terasa bahkan dalam ketiadaan. Anda tidak dingin, Anda tenang.
Anda tidak menarik diri, Anda hanya tidak lagi tampil demi mendapatkan sebuah hubungan. Keseimbangan itu, tegas namun bebas, itulah yang membuat seorang pria stoik tak terlupakan. Anda tidak menunggu hasil, Anda hidup selaras. Dan itu, teman saya, adalah kekuatan sejati. Karena ketika kedamaian Anda tidak lagi dapat dinegosiasikan, begitu pula nilai Anda. Poin ke-9 adalah tenang menghadapi ujiannya. Ketika ia menguji batasan atau emosi Anda dan Anda tidak gentar, itu akan membuatnya menganggap Anda serius. Ia menyadari bahwa Anda tidak mudah digoyahkan, dan itu adalah pemicu daya tarik yang lebih dalam. Seorang penganut stoikisme tidak perlu membuktikan nilainya, ia mewujudkannya. Kuncinya di sini adalah, ia tidak menguji Anda untuk menghancurkan, melainkan untuk melihat apakah Anda cukup teguh untuk mempertahankan diri ketika keadaan menjadi tidak nyaman. Mungkin ia menggoda Anda untuk melihat seberapa reaktif Anda. Mungkin ia menarik diri secara emosional selama sehari hanya untuk merasakan pergeseran energi Anda. Tetapi ketika Anda tetap tenang, ketika suasana hati Anda tidak bergantung pada suasana hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang langka, keamanan. Bukan karena Anda mengejar, bukan karena Anda menjelaskan secara berlebihan, melainkan karena Anda tidak goyah. Dalam momen-momen tantangan itulah kehadiran Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Anda tidak berdebat untuk membela nilai Anda. Anda tidak membalas untuk mendapatkan kendali. Anda hanya ada. Anda berdiri di sana dengan tatapan mantap dan pikiran tenang, seperti seorang stoik yang tahu badai ada di luar dirinya, tidak pernah di dalam. Jenis disiplin emosional itu tidak hanya menarik, tetapi sangat magnetis. Ini menunjukkan kepadanya bahwa meskipun ia bisa mengaduk-aduk air, ia tidak bisa menggoyahkan inti diri Anda. Dan ironisnya, saat itulah ia mulai lebih menghormati Anda, lebih mempercayai Anda, dan mendekat, karena ia tahu ia akhirnya berada di hadapan seorang pria yang tidak hanya mengatakan ia solid, tetapi membuktikannya dengan bagaimana ia tetap tenang ketika diuji. Dan mari kita jujur, setiap wanita, secara sadar atau tidak, mencari pria yang pusat dirinya tidak runtuh di bawah tekanan, seseorang yang tidak perlu mengendalikan momen karena ia sudah mengendalikan dirinya sendiri. Ketika Anda berhenti mencoba mengelola reaksinya dan mulai menguasai reaksi Anda sendiri, semuanya akan bergeser. Anda menjadi cermin yang memantulkan ketenangan, kejelasan, dan kepercayaan diri. Ia mungkin mendorong, ia mungkin menarik diri, ia bahkan mungkin bertindak dingin untuk sesaat. Tetapi ketika kehangatan Anda tidak berubah menjadi panik, ketika vibrasi Anda tidak mengejar validasinya, ia akan merasakannya. Dan itu berbicara kepada sesuatu yang lebih dalam dirinya, keamanan. Ia mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi jauh di lubuk hati ia mulai mempercayai pria yang tetap tenang. Bukan untuk mengesankannya, tetapi karena memang begitulah dirinya. Jadi, lain kali ia mencoba memprovokasi reaksi, jangan menganggapnya pribadi. Lihatlah itu sebagai cermin yang memantulkan seberapa jauh Anda telah datang dalam penguasaan diri Anda. Biarkan ia melihat bahwa kedamaian Anda tidak dapat dinegosiasikan. Biarkan ia belajar tanpa sepatah kata pun bahwa ujiannya dihadapi bukan dengan perlawanan, melainkan dengan kekuatan tenang. Itulah kekuatan ketenangan, itulah kehadiran seorang pria yang tahu siapa dirinya. Dan di dunia yang penuh kebisingan, kehadiran itu tidak hanya menonjol, tetapi berdiri di atas segalanya. Poin ke-10 adalah pertumbuhan yang tidak termasuk dirinya. Ketika Anda berevolusi tanpa berusaha menunjukkannya, ia akan merasakan adanya jarak yang melebar, dan ini akan membuatnya ingin mengejar Anda. Peningkatan diri Anda secara tenang, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual, akan menjadi pemicu daya tarik yang paling tak tertahankan. Seorang pria yang bijak berkembang karena memang itulah jati dirinya, bukan karena ia mencari pujian. Ia tidak mengunggah pembaruan atau memberikan petunjuk yang berharap akan diperhatikan. Ia bergerak maju, bukan demi perhatian, melainkan demi keselarasan dengan siapa seharusnya dirinya. Pikirkanlah, Anda pergi ke gym bukan untuk diperhatikan, melainkan untuk mengasah disiplin Anda.
Anda menetapkan batasan bukan untuk membuktikan suatu poin, melainkan untuk melindungi kedamaian Anda. Anda mulai membaca, berpikir lebih dalam, dan membangun kebiasaan yang memperkuat pikiran Anda, dan Anda tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Disitulah letak kekuatannya. Suatu hari, ia melihat Anda dan menyadari bahwa Anda tidak berada di tempat yang sama saat ia meninggalkan Anda. Anda telah jauh melangkah, lebih tenang, lebih teguh, lebih fokus, dan versi diri Anda yang dulu ia kenal sudah tidak ada lagi. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan pertumbuhan adalah salah satu hal itu. Anda tidak tumbuh untuk memenangkannya kembali. Anda tumbuh karena stagnasi terasa seperti pengkhianatan terhadap potensi diri Anda. Dan ironisnya, justru itulah yang menarik perhatiannya, fakta bahwa Anda tidak mengejar, tidak menjelaskan, tidak mencari persetujuannya, melainkan hanya bergerak maju dengan kekuatan yang tenang. Saat itulah ia mulai bertanya-tanya, apa yang saya lewatkan saat saya sibuk dengan hal lain? Dan pertanyaan itu akan melekat padanya lebih lama daripada pesan apapun yang bisa Anda kirim. Jadi, teruslah melangkah. Biarkan pertumbuhan Anda yang berbicara. Bukan kepadanya, tetapi kepada masa depan yang sedang Anda bangun. Dan jika ia kebetulan melihatnya dari jauh, biarkan saja. Anda tidak membutuhkannya untuk mengejar. Anda hanya perlu tetap setia pada jalan Anda. Dan sekarang saya ingin mendengar dari Anda, karena pertumbuhan semacam ini bukan hanya tentang hubungan, melainkan tentang identitas. Pernahkah Anda merasakan pergeseran batin itu ketika Anda berhenti berevolusi untuk orang lain dan mulai melakukannya untuk diri Anda sendiri? Momen ketika Anda menyadari Anda tidak lagi perlu dilihat untuk merasa berharga. Jika demikian, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar atau cukup ketik, pertumbuhan saya tidak membutuhkan audiens. Saya ingin tahu di mana Anda berada dalam perjalanan Anda sendiri. Mari kita lanjutkan percakapan ini. Poin ke-11, dan mungkin yang paling krusial, adalah pembalikan dinamika. Ketika Anda membiarkannya mengejar, ini adalah pemicu terakhir yang mengubah segalanya. Anda berhenti mengejar bukan sebagai taktik, melainkan sebagai kebenaran diri. Anda puas dengan diri sendiri, Anda telah melepaskan. Saat itulah dinamika berbalik, karena ia kini merasakan apa yang dulu Anda rasakan. Seorang pria yang bijak tidak mengejar cinta. Ia menarik cinta dengan berjalan selaras bersama nilai-nilainya. Dan inilah keindahannya, ketika energi Anda tidak lagi terarah padanya, ia mulai menyadari ketiadaan Anda. Apa yang dulu terasa pasti kini terasa jauh. Kenyamanan karena pengejaran Anda memudar. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mengapa ia tidak mengejar lagi? Penarikan diri yang tenang itu tidak berasal dari kepahitan, melainkan dari kejelasan dan kedamaian batin. Anda tidak lagi mencoba membuktikan diri. Anda telah berhenti menampilkan diri Anda untuk seseorang yang tidak menyamai usaha Anda. Kini, dialah yang terus memutar ulang momen-momen saat Anda memberikan perhatian, kepedulian, dan kehadiran yang dulu tidak pernah ia minta. Pikirkan begini, pria yang teguh pada tujuannya tidak perlu mengejar apapun. Para filsuf stoik percaya pada apatheia, yaitu ketenangan terhadap apa yang di luar kendali Anda. Anda bisa peduli tanpa terikat. Anda bisa mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Itulah jenis energi yang mengubah segalanya. Ketika ia menyadari Anda tidak lagi mengorbit di sekelilingnya, ia akan bangkit untuk menemui Anda atau melihat Anda menjadi tak terjangkau. Dan seringkali, pembalikan ini terasa menyakitkan baginya, bukan karena Anda memaksanya, melainkan karena Anda telah tumbuh melampaui kebutuhan untuk dipilih. Anda menjadi pemilih, bukan karena kesombongan, melainkan karena pemahaman akan nilai diri Anda. Jadi, ketika ia mulai lebih sering mengirim pesan, bertanya-tanya, dan menunjukkan diri dengan cara-cara halus, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah riak dari ketidakbergantungan Anda. Anda berhenti mengejarnya, dan kini ia mengejar versi diri Anda yang tidak lagi membutuhkannya untuk merasa lengkap. Inilah intinya, semakin Anda teguh dalam diri Anda,
semakin ia merasa tertarik pada kehadiran yang mantap itu. Anda tidak perlu memohon, mengesankan, atau membuktikan. Cukup wujudkan pria yang cukup menghargai dirinya sendiri untuk tidak mengejar apa yang tidak mengalir kepadanya. Itulah kekuatan tenang stoikisme. Ia tidak mencari validasi, melainkan menjadi jenis energi yang tidak bisa diabaikan orang lain. Jika ini beresonansi dengan Anda, tinggalkan komentar di bawah, beritahu saya pemicu mana yang paling menyentuh Anda, atau cukup ketikkan, saya memilih kehadiran daripada pengejaran. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika membantu Anda mengubah pola pikir Anda dan pastikan untuk menonton video berikutnya di layar. Mereka akan membawa pembahasan ini lebih dalam.